Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Erlina MPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDN Palalangu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Siti Nurkila. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN Palalangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita perlu melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan yang ingin saya capai di pembelajaran yang akan datang itu ada 4. 1. Setelah mempelajari dan melalui pembelajaran, siswa mampu yang lebih menentukan secara bahasa dan hubungannya dengan penggunaan istilah benar. Yang kedua, setelah membuat peristiwa ini, siswa juga mampu menulis laporan tentang sifat bahaya hubungannya dengan pengucapan secara rinci dan benar. Yang ketiga, siswa nanti membaca teks tanpa tanda jasa. Nah, di sini siswa diharapkan mampu menulis informasi tentang apa yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut. Dan terakhir yaitu dengan berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan informasi yang ditulis melalui bahasa lisan dan tulisan. Ya baik, berarti ada 4 tujuan yang ingin Ibu capai ya Bu ya? Nah, pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan karakter yang berbeda-beda. Berarti disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Ya. Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Baik Ibu. Pertanyaan ketiga, saya ingin mendengar bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strateginya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Dalam pembelajaran nanti saya menggunakan strategi discussion learning dengan metodenya yaitu ceramah dan diskusi kelompok. Model yang saya pakai adalah PBL, problem based learning. Baik, berarti Ibu ingin menggunakan strategi pembelajarannya discovery learning, model pembelajarannya problem based learning, dengan metode pembelajarannya ceramah dan diskusi. Pertanyaan keempat Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Medianya saya pakai gambar pahlawan, gambar periskop dengan gambar kapal selam. Baik, berarti Ibu akan menggunakan media dalam bentuk gambar pahlawan, gambar periskop, dan gambar kapal selam. Baik Ibu, pertanyaan kelima. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan juga di jam keberapa? Untuk pelaksanaan itu saya akan melaksanakan di hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 di kelas
4 di jam 4. Baik Ibu, nanti di hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024 di kelas 4 jam ke-1 saya izin akan masuk di kelas B. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Ibu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan kembali dan percakapan terakhir ya Bu. Iya. Percakapannya namanya pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Begitu ya Bu ya? Ya. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira hal apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Nah, dari percakapan hari ini saya merasa lebih siap lagi dalam pembelajaran yang akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan minat siswa. Baik, berarti harapan Ibu lebih pede, lebih siap dalam melakukan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah mau berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas di hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 di kelas 4 jam pertama. Terima kasih Ibu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini? Alhamdulillah.
Setelah itu yang ketiga, nah di sini nanti ada teks pahlawan tanpa tanda jasa. Kalian bisa menuliskan sifat keteladanan apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Yang terakhir adalah mempresentasikan mana informasi yang kamu sudah temukan sebelumnya dengan yang ingin kamu ketahui sebelumnya. Ya, bisa? Oke. Di sini itu bagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok apa ini? 1. Dewa. Oh, ini nama kelompoknya Putra Dewa. Kelompoknya Pati, apa namanya? Mulawarman. Kalau Zahra? Sultan Hasanuddin. Ini Bilqis, kelompok apa namanya? Nah, saya terima ini adalah kalian pinter ya, sudah mengelompokkan nama kelompoknya pahlawan sesuai pembelajaran hari ini. Oke. Nah, di sini ada kelompok Bala Putra Dewa. Ini Mulawarman, ini Sultan Hasanuddin dengan sekretari. Nah, ini adalah salah satu nama-nama pahlawan pada zaman dulu ya. Kalau Bala Putra Dewa itu masa apa ini? Bahasa Hindu masa apa ini? Masa? Dulu itu para pahlawan itu mereka melawan para penjajah. Ada yang dari jalur laut, ada yang jalur darat, ada dari jalur ada darat, ada udara, ada di laut. Nah, semuanya menggunakan alat-alat perang yang berbeda. Ya kan? Ya. Kalau di laut kira-kira menggunakan apa? Kapal selam. Kalau selam yang bakar ini kapal selam. Kapal selam bukan? Nah, ini kapal selam. Ini alat perang para penjajah di jalur laut. Ini kapal selam. Kapal selam kan ada di bawah. Di mana? Kurang ini adalah gambar nah, di sini dulu penjajah itu menggunakan kapal selam dan menggunakan alat teleskop dalam untuk melihat keadaan yang ada di atas. Ya. Nah, para pahlawan itu memiliki berbagai karakter, berbagai sifat yang harus kita teladani. Salah satunya dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu kan dari masa Islam, ya kan? Nah, kira-kira kalau Sultan Hasanuddin punya sifat apa yang harus kita tahu? Apa tadi? Pantang menyerah. Terus apa lagi? Bela diri ya berani. Terus lagi? Yang paling utama dari orang Islam ada di Sultan Hasanuddin. Tidak meninggalkan sholat dalam keadaan bangun. Nah, ini juga sama Bala Putra Dewa, terus Mulawarman, itu punya sifat yang berbeda. Nah, ini di sini periskop digunakan untuk melihat keadaan di atas permukaan laut. Ini periskop ini menggunakan sifat salah satu sifat cahaya, yaitu apa? Nah, pintar, pemantulan cahaya. Dari mana ke mana bisa dipantulkannya? Nah, dari sini nih cahaya masuk, ya. Nanti ditangkap, dipantulkan oleh jernih yang ada di dalam. Nanti dimasukkan lagi ke bawah. Nah,
ini kelompoknya Sultan Hasanuddin. Ini kelompoknya Kulawan Ahmad. Ini kelompok Baraputra. Ini kelompok Teki Bebek. Nah, untuk yang kelompok Baraputra Dewa, kalian bisa tuliskan sifat kekompakan yang ada di sini. Ya, boleh. Nah, untuk teksnya ada di buku tema halaman 113. Halaman 113. Berarti untuk Eriko sudah siap dengan alatnya? Silakan dikeluarkan. Lemnya mana? Guntingnya mana? Ya, silakan dikerjakan dengan temannya. Ya. Boleh, silakan. yang mereka sudah ketahui dengan yang belum mereka ketahui. Dari hasil bacaannya, mereka mendapatkan bahwa pahlawan tanpa tanda jasa seorang penjaga palang pintu itu bersikap satu apa tadi? Nah, salah satunya di sini adalah tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh. Sudahkah kamu tidak mengeluh? Hah? Kamu masih mengeluh tidak nih? Nah, bagus, jangan mengeluh. Capek, mau banyak, harus dikerja. Nah, itu adalah kewajiban kita. Oke, terima kasih untuk kelompok saya sebagai tangan buat. Oke, selanjutnya dari kelompoknya Baraputra Dewa. Silakan Mbak.
Sudahkah kita beberapa sikap kepahlawanan mereka di rumah? Ya, bisa ya? Oke. Coba silahkan. Terima kasih. Itu tangan buat oke, selanjutnya kelompok batik. Kemudian ya, nah ini adalah cara membuat periskop. Periskop itu tadi terdapat sifat yang kaya. Sifat apa tadi? Ya, pemandulan cahaya. Ya, di sini ada pemandulan cahaya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang tadi. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini ya, membuat periskop. Jadi mengetahui sifat cahaya, membaca teks, melihat gambar, kita tahu informasi dari keteladanan dari sifat para pahlawan. Oke, nah sebelum diakhiri pembelajaran, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ilan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Kemarin saya sudah melaksanakan observasi kelas Ibu. Bukan hanya saya sendiri malah ya. Dengan Ibu kepala sekolah sampai Ibu juga merasa deg-degan gitu. Tapi ya alhamdulillah hasil dari observasi yang saya laksanakan dengan Ibu kepala sekolah, apa-apa yang sudah dituangkan di dalam pelaksanaan pembelajaran sudah Ibu jalankan sebagaimana mestinya gitu ya, dimulai dari kegiatan pendahuluan yang di situ Ibu juga meminta anak untuk memimpin doa, kemudian Ibu juga istilahnya sudah menerapkan ini ya, anak sudah diminta untuk menuangkan perasaan mereka sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran melalui emoji yang sudah disiapkan materinya di papan tulis gitu. Kemudian istilahnya Ibu juga sudah melaksanakan pengecekan atas kehadiran siswa, menunjukkan wajib ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kemudian kita disebutkan juga ya Bu ya, itu sudah luar biasa Bu, sesuai. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik. Kemudian ada kegiatan inti di mana Ibu juga sudah mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar ya. Mungkin Ibu juga melakukan tes awal ya Bu ya sebelum mengelompokkan. Iya, kita lakukan tes awal. Jadi dari hasil tes awal atau tes diagnostik kemudian Ibu mengelompokkan siswa, karena Ibu juga istilahnya mengambil pembelajaran itu yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kemarin tuh gaya belajar apa saja sih Bu yang Ibu terapkan kemarin gitu pada saat kegiatan? Saya mengambil kegiatan gaya belajar yang sesuai karakter anak. Ya ada kinestetik, terus ada lagi auditori ya, terus satu lagi itu visual ya itu. Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ya Bu pada saat itu. Kemudian Ibu juga dalam langkah pembelajaran kegiatan inti gitu ya, Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan dalam pembelajaran dan diferensiasi ya Bu ya. Diferensiasi apa saja Bu kemarin yang Ibu bahas? Diferensiasi yang kita lakukan itu adalah diferensiasi konten, proses, dengan produk. Itu sudah Ibu laksanakan ya Bu ya, yang baik, dan memang saya juga mengerti sudah jalan gitu ya. Kemudian saya juga melihat bahwa antusias anak pada saat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah luar biasa, sudah baik ya Bu ya. Di sana juga mungkin Ibu untuk yang auditori Ibu menempelkan gambar ya Bu ya. Apa untuk yang visual yang visual dengan gambar, kemudian juga membuat periskop ya Bu ya. Kemudian untuk yang auditori menyanyikan sebuah cerita, kemudian kelompok yang ada di situ membacakan, kemudian yang lainnya menggunakan seperti itu ya. Itu ada kegiatan ini juga sudah melakukan kegiatan anak itu untuk berpikir kritis, melakukan pertanyaan pemantik ya Bu ya. Iya, itu sudah Ibu lakukan juga. Hanya saja kemarin itu saya melihat
yang ibu lakukan itu kenapa ibu tidak melakukan kegiatan pembelajaran yang KSE bu? Ya itu. Padahal di sini ada nih di sini ya. Ibu sudah menuliskan di kegiatan pendahuluan itu ada KSE. Ya. Kenapa tidak ibu laksanakan atau ibu lakukan padahal saat itu ibu sudah pernah kelas saya ya bu ya. Bu bagaimana saya ingin melihat Bu Erlina menerapkan pembelajaran melalui KSE gitu. Padahal itu mungkin bagi anak ya, karena sesuatu yang baru pasti akan menyenangkan gitu. Kenapa dia tidak melakukannya? Awalnya saya mau coba KSE, tapi saya nggak yakin karena saya belum menguasai sistem KSE-nya. Jadi saya udah lewat dulu. Saya Belum percaya diri. Padahal sudah melihat contohnya. Kemarin juga ibu sudah sempat melihat tuh di Google ya. Saya melihat aksi nyata yang menggunakan KSE gitu. Saya pikir ibu akan melakukannya gitu. Ternyata tidak gitu. Sayang sekali. Ya mudah ya. Di pembelajaran selanjutnya ibu bisa menerapkan dan saya juga tidak akan menutup diri gitu ketika ibu bertanya tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, kemudian yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, saya terapkan di sini. Saya dengan senang hati kalau ada ya teman-teman di sini yang mau menerapkannya. Alhamdulillah gitu. Termasuk ibu gitu kan, ibu antusias sekali. Saya ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti berdiferensiasi, kemudian menggunakan KSE gitu ya. Itu karena memang luar biasa ya. Ketika kita melakukan inovasi pembelajaran, antusiasme anak itu luar biasa. Semacam yang kemarin ibu lakukan juga sudah sungguh luar biasa. Nah, pertanyaan saya nih bu, ada juga nih yang mengganjalkan diri saya. Kenapa ibu tidak menggunakan video pembelajaran atau PPT pada saat mengajar kemarin? Mungkin itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak yang gaya belajarnya seperti ini, tapi tidak melakukan. Ya, saya masih berpikir untuk gambar itu cukup buat anak ya, tapi ternyata memang dia sangat dibutuhkan sekali untuk PPT. Kemarin itu nggak sempat kita buat PPT karena berbentrok dengan tugas lain, jadi saya nggak sempat buat PPT-nya gitu ya. Dan lumayan cukup lama kita harus membuat PPT yang menarik untuk anak gitu, karena banyak hal yang harus saya pelajari lagi. Kebetulan kemarin itu ibu sibuk mengantar anak-anak ya bu ya untuk ikut lomba ya. Bawa SM, PAI juga, lintas PAI juga, gitu. Harus melatih juga ya bu ya. Jadi waktunya sangat terkuras, jadi akhirnya sempat buat PPT. Mungkin masukan dari saya ya bu ya, mungkin ibu bisa menayangkan video pembelajaran yang terkait dengan materi pembelajaran yang ibu ajarkan, atau jika tidak memungkinkan menggunakan PPT presentasi PowerPoint seperti itu ya bu ya. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, saya masih melihat kemarin itu beberapa anak dari kelompok yang sudah ibu buat masih ada yang terlihat ngelamun gitu ya pada saat melaksanakan diskusi, kemudian masih juga ada yang diam, tidak mau mengungkapkan pendapat. Kemudian ada juga mungkin yang masih ini ya, tidak fokus gitu ya. Nah kira-kira dengan kejadian kemarin upaya apa yang akan dilakukan terhadap anak-anak
balik lagi ke yang tadi video dengan PPT. Nah, itu bisa menurut saya bisa membuat anak akan menjadi lebih fokus, lebih menarik lagi dalam belajar karena apa yang dia lihat gitu. Jadi saya untuk selanjutnya akan berusaha untuk buat PPT sibuk apapun itu. Nah, karena itu mungkin udah menjadi bagian dari saya, jadi saya harus buatnya. Nah, paling itu yang saya lakukan terus ditambah mungkin dengan pendampingan saya terhadap anak-anak mungkin itu yang harus saya tekankan lagi ketika pembelajaran sehingga anak yang terlihat bengong atau kurang menarik jadi bisa lebih bergerak lagi dengan perkembangannya Kemudian ada sekali kemudian kira-kira gitu dengan ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, apakah ada dampak yang ibu lihat terhadap anak? Ada berbeda dengan yang sebelumnya kita tidak menggunakan pembelajaran diferensiasi. Ketika kita menggunakannya dalam proses ataupun konten dan produk itu akan terlihat anak mana yang lebih menarik buat dia. Jadi proses dan kontennya kita tahu oh ini anak dia bisa seperti apa gitu kan. Dalam produk juga sama, ini anak melakukan nggak nih produk ini dia lebih ketahuan bagaimana Apakah pernah ibu mengalami pada saat ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran anak itu asik dengan dunianya sendiri gitu? Pernah kan gitu kan ibu ini berarti sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi gitu, apa pernah ibu mengalami? pernah sering kita mengalami hal itu sebelum melakukan diferensiasi. Setelah ini kita lakukan masih ada tapi udah mulai berkurang. Kemungkinan yang terjadi hanya kecil sedikit, paling 1-2 anak saja. Seperti sebelumnya ada yang 3 orang lah yang asli bahkan mereka ngobrol dengan gurunya. Kalau terkait dengan asesmen pada saat ibu melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi, apakah ada perbedaan asesmen yang misalnya untuk auditor itu penilaian seperti apa, untuk yang kinesthetik seperti apa, visual seperti apa? Ya, ada berbeda juga. Kalau dulu kan kita punya 1 jam. Ya. Kalau sekarang enggak, kita berbeda-beda gitu. Kalau kinestetik kita biarkan anak ini bagaimana mengekspresikannya dengan anggota tubuhnya. Nah, ketika yang visual itu kita coba dia mendengarkan dari cerita kita, nanti dia mengucap kembali atau menjawab pertanyaan kita. Nah, kalau untuk yang Auditori mungkin ya. iya itu. Nah, yang visualnya kemarin itu kita buat asesmen itu dengan berbagi gambar. Nah, gambar ini nanti anak bisa kembali sendiri. Kemarin ibu menggunakan metode pembelajaran selain metode pembelajaran cooperative learning, kira-kira rencana ibu ke depan supaya anak itu pembelajarannya lebih menarik, menantang, menyenangkan, kira-kira metode apa saja selain cooperative learning yang akan ibu terapkan di dalam kelas? Saya pengen coba disruptive learning karena di situ setelah saya baca nih anak lebih menyenangkan lagi belajar berhubungan dengan alamnya lagi gitu, walaupun lingkungan kita ada di alam seperti ini. Nah ini saya pengen banget memanfaatkannya jadi si anak bisa terbebas gitu, jadi mau dia auditory, visual ataupun kinestetik itu bisa kita dengan disruptive learning. Di sini kan banyak halaman-halaman kosong. Nah,
kira-kira apakah ada niatan ibu gitu untuk pembelajaran itu anak misalnya kan kontekstual learning gitu ya, bisa ibu di teks kontekstual learning mungkin bisa juga dilaksanakan itu ya. Kira-kira rencana apa nih yang ibu akan lakukan gitu terkait dengan pemanfaatan atau sumber daya anak di sekolah kita, apalagi di situ di bahanan sudah dibersihkan gitu. Kira-kira apa nih yang mau ibu terapkan? Ya. Nah, kemarin itu kita berencana dengan anak-anak kelas, kita itu mau melakukan penghijauan. Jadi setidaknya di depan kelas kita dulu nih, depan kelas kita dengan mereka membawa tanaman di potnya masing-masing, terus mereka rawat masing-masing. Gitu. Nah, setelah itu rencana besarnya saya pengen ngajak semua kelas. Gitu. Jadi kalau kita walaupun ada gunung saat ini kan suasananya panas, nah itu saya pengen kembaliin lagi suhu yang sejuk lagi gitu. Jadi selain suhu sejuk, lingkungan sekolah juga jadi indah gitu. Kapan kira-kira bu rencana pelaksanaannya? Kalau tidak ada kendala itu akan kami lakukan di hari Sabtu berbarengan dengan kegiatan konferensi. Ya sebetulnya memang anak kalau di sini senang bu tanam-tanam gitu ya. Termasuk di saya juga sebelum libur kemarin banyak sekali tanaman yang dipelihara oleh anak-anak kita. Tapi karena libur yang lumayan lama sudah ada yang mengurus, akhirnya tanaman-tanaman terutama bunga ya mati. Harus diperhatikan Ya seperti itu. Nah itu pun mungkin harus kita pikirkan ya Bu ya. Pada saat kita mengajak anak untuk mengekspresikan ya, misalnya senang nanam gitu ya, kira-kira seperti apa tuh kedepannya gitu kalau seandainya libur kan nanti ada libur ibu. Nah, apakah ada tim piket? Kalau di sini kan mungkin anak-anaknya tinggal di lingkungan sekitar ya di sana. Apakah dengan melaksanakan piket secara bergantian atau tidak? Gitu. Nah, kira-kira yang kemungkinan mungkin itu kita akan bagi tugas, jadi setiap harinya mereka datang ke sekolah untuk merawat tanamannya. Jadi dari merawat, kemudian pupuk ataupun mengambil tanaman-tanaman liar yang ada di sekitar sekolah itu. Jadi karena walaupun kita libur tetap terawat dengan baik. oke, berarti tadi ada cooperative learning, kemudian contextual teaching learning, terus apa lagi nih tadi? Discovery learning, apa lagi? Selain tiga ini banyak loh bu. Ada project based learning, ada problem based learning. Apakah ibu juga suka merata? Tidak. Ya, paling yang masih sering kita lakukan yaitu yang tiga ya. kooperatif dengan problem itu sempat saya lakukan. Dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Nah, kira-kira dengan ibu menggunakan metode yang bervariasi, bagaimana respon mereka? Alhamdulillah respon mereka sangat baik. Jadi ini efeknya ke nilai pengetahuan juga pendidikan karena itu kita menerapkan sesuai Mungkin bakatnya juga ya. Ya, karena saya lihat kemarin tuh ada anak yang memang sepertinya senang merawat tanaman gitu. Jadi pagi-pagi itu kok datang ke sekolah, tiba-tiba mereka ngambil air, menyiramnya. Nah itu mungkin bisa kita gali tuh potensi yang ada pada diri anak tersebut. Ya kita ajak mereka berkolaborasi, kita hijaukan lingkungan sekolah kita, tidak hanya tanaman hanya tanaman obat-obatan bisa. Kira-kira siapa yang akan ibu ajak untuk melaksanakan rencana ibu nih, termasuk saya? Kalau saya udah jelas, saya juga ingin niatan sama seperti ibu. Kita ingin memanfaatkan sumber daya alam yang ada lingkungan di sekitar kita untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sana. Misalnya
Ibu mau menanam apa nih? Ya. Kalau misalnya saya kemudian selain bunga itu obat-obatan, karena obat-obatan maksudnya kita tinggal di sini kan lumayan banyak tuh obat-obatan kan. Nah, saya pengen di sini juga ada. Jadi ketika kita butuh obat ketika anak demam tuh atau anak sakit perut, nah kita bisa ambil dari apotek kita nih gitu kan. Nah, yang mau saya ajak kerja sama selain siswa, saya juga pengen mengajak rekan-rekan dulu dan didukung oleh kepala sekolah, itu yang pasti. Saya juga pendapat dengan Ibu ya. Kita ingin menanamkan budaya positif kepada anak-anak kita. Terkait dengan itu, kira-kira Ibu kan tadi berencana untuk menanam apotek. Kira-kira tanaman apa saja yang akan Ibu buat atau Ibu tanam di sekolah ini? Untuk saat ini saya mau coba untuk tanam yang muda dulu seperti jahe, kunyit, terus bisa ke tomat, sawi, sayuran digoreng, terus kemangi itu kan bagus buat tubuh. Itu yang mungkin untuk saat ini. Untuk sayuran, apakah ada rencana? Karena di halaman belakang rumah, belakang sekolah itu masih luas ya. Kemarin sudah digemburkan tanahnya, gitu sudah dibersihkan, kemudian pupuknya juga sudah ditebar ya Bu ya. Sayuran yang muda itu sawi kayak tadi, sawi bayam itu muda di tanah sekolah, di sekolah. Ya, bisa juga dengan Jagung, ya, jagung bisa hijau gitu ya. Iya Bu, kita memang harus berkolaborasi. Agar program-program yang kita gagas itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, keinginan kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Walaupun untuk dari segi finansial mungkin kita bisa berdiskusi dengan kepala sekolah, misalnya dengan memanfaatkan bos ya Bu ya, membeli bibit, kembali ke kegiatan pembelajaran. Nah itu tadi kan sudah. Nah apakah ada rencana menggunakan metode lain nih selain yang tadi disebutkan nih? Karena kita memang harus bisa menggali potensi yang ada pada diri anak didik kita gitu Bu. Misalnya dengan bervariasi tadi metode. Kalau menurut saya project based learning itu bagus Bu pembelajarannya. Apakah Ibu punya rencana mengembangkan kegiatan pembelajaran menggunakan project based learning? Mungkin selanjutnya di dalam pembelajaran selanjutnya saya akan coba menerapkan agar anak-anak bisa lebih semangat lagi belajar di kelas, lebih cepat dalam memahami materi yang terkait dengan itu tadi ya kapan kegiatan belajar yang kemarin dilaksanakan mungkin ada sedikit hasil pengamatan saya ya Bu ya. Pada saat anak melakukan presentasi di depan itu saya melihat ada anak yang diam saja tuh. Itu apakah kesehariannya memang seperti itu atau tidak? Sebetulnya hari-hari dia sangat ceria. Cuman kemarin itu memang dia lagi kurang enak badan, ditambah lagi kondisi di rumah lagi tidak baik. Jadi setelah kita ngobrol, ternyata ini anak lagi ada permasalahan dengan orang tuanya. Jadi
uang jajan. Jadi orang tua yang berangkat duluan, akhirnya anak nggak dikasih uang jajan. Jadi dia lebih murah aja. Ini saya perhatikan kemarin tuh kok diam aja gitu, malah nangis sebenarnya Iya, gitu iya. ya. Ini kenapa anak disuruh ke depan kok nangis gitu? Apakah takut disuruh presentasi gitu kan? Nah, tapi bukan karena takut diminta untuk presentasi ya Bu ya? Kan, dan dia emang lagi kesel aja nggak dapet uang jajan. Gitu. Biasanya dapet uang jajan, ini enggak. Jadi terus gitu. Pada saat tadi kemarin itu anak masing-masing kelompok presentasi ya Bu? Iya. Auditori yang bisa yang visual gitu. Apakah mereka ditunjuk untuk presentasi? Apakah kesadaran sendiri? Ataukah misalnya dengan di apa pembala gitu? Nah, itu kira-kira yang ibu lakukan atau yang ibu terapkan pada saat diskusi kemudian mereka presentasi, apakah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan siapa yang maju, siapa yang menjadi apa yang tulis, mungkin ya yang nulis, kemudian siapa nanti yang membacakan gitu, kemudian ketuanya gitu kan. Nah, itu Nah, seperti apa? kalau itu saya bebaskan berdasarkan kesepakatan kelompoknya masing-masing. Jadi saya hanya mengarahkan saja ini kelompok ini karena niat kamu ada di sini gitu yang selama ini saya amati. Jadi untuk tugas dalam kelompok itu mereka yang menentukannya sendiri. Jadi siapa yang harus ditulis, siapa yang harus menggunakan hasil diskusi, siapa yang harus bagian merumuskan, itu mereka sendiri yang menentukan. Berarti kepemimpinan belajar di dalam kelas sudah mulai diterapkan ya Bu ya? Alhamdulillah sedikit-sedikit kita harus bisa melakukan itu. Nah, apakah dalam melakukan ini untuk penutup ya Bu? Kemarin saya perhatikan pada saat anak disuruh melakukan refleksi ya, itu mereka pada nggak mau tuh. Kenapa kira-kira Bu? Iya. Sampai lumayan lama ya. Siapa yang mau merefleksikan gitu sampai anak pada ngomong apakah mereka malu, apakah mereka tidak terbiasa atau seperti apa? Nah, biasanya kita melakukan refleksi itu secara tertulis. Yang kemarin itu kita coba untuk maju ke depan. Jadi mungkin itu mereka kaget ya, takut juga harus seperti apa. Jadi lumayan lama untuk menunjuknya. Iya, saya perhatikan dan saya amati. Ini disuruh merefleksikan kok nggak ada yang mau mengacungkan tangan, apalagi menyampaikan pendapat gitu, karena memang Iya, biasanya kita tertulis. tapi memang setiap kegiatan pembelajaran hal tersebut dilakukan ya Bu. Baik Ibu, mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan dengan ibu kepala sekolah, dan saya juga sempat ngobrol dengan ibu kepala sekolah. Bu, menurut Ibu hal-hal apa yang harus diperbaiki oleh Bella saat melakukan pembelajaran ini? Mungkin apa yang saya sampaikan kepada Ibu juga berdasarkan masukan dari kepala sekolah, dan beliau juga meminta kepada saya tolong ajarkan tidak hanya Bella saja yang bisa melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian menggunakan KSE gitu. Ya saya jawab ya insya Allah. Mudah-mudahan dengan saya saat ini mengobservasi Bu Ila, ke depan sempat ibu kepala sekolah juga menyampaikan, Bu kalau bisa nanti kalau observasi Ibu ikut juga. Bu, Ibu Ila aja sekarang udah deg-degan gitu, apalagi dengan guru yang lain gitu kan. Tapi itu akan lebih baik dilakukan dengan kepala sekolah. Jadi penilaian kepala sekolah tidak hanya dari informasi yang ibu sampaikan tadi, tapi secara nyata kepala sekolah bisa melakukan. Iya.
kalau menurut saya sih, ya kalau saya udah biasa lah namanya disuruh peer teaching itu udah terbiasa. Jadi kalau saya sendiri mungkin sudah tidak kaget gitu kan, sampai Ibu Kepala Sekolah juga kan kebetulan kemarin juga sama ya, saya juga disupervisi kalau saya untuk laporan PNS. Beliau juga menyampaikan kok Bu Rina kayaknya udah biasa gitu. Kalau saya bilang ya alhamdulillah gitu, karena memang terbiasa di supervisi, kemudian diobservasi, insya Allah nanti Ibu juga ya Bu, mungkin itu saja wawancara kita pada pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bukan berarti saya menggurui, tapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama melengkapi kekurangan yang ada pada diri kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu kekurangan kita apa kalau tidak ada yang memberikan masukan. Jadi jangan dijadikan bahwa observasi atau supervisi yang di depan kepala sekolah itu sebagai momok yang menakutkan, yang membuat kita deg-degan gitu. Jadi anggap saja bahwa pada saat mengajar itu ya seperti kita mengajar seperti biasa, anggap saja tidak ada yang melihat gitu. Karena kemarin juga sempat anak-anak juga kayak kaget sih ya. Ada 2 orang guru yang masuk ke kelas gitu ya, mungkin kita juga bisa mungkin kepada apa ya, membiasakan hal tersebut, nggak usah ya anggap saja apa yang sudah dilakukan itu seperti hanya kita belajar. Itu saja ya udah. Terkait dengan asesmen kemarin itu sudah Ibu laksanakan dengan baik. Ibu juga sudah melakukan penilaian yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa, dan yang saya lihat juga di sini lebih penilaiannya juga sudah sesuai ya Bu ya. Jadi mungkin itu saja pesan saya, apa yang menjadi masukan dari saya terkait dengan kegiatan pembelajaran bisa diperbaiki dan dilaksanakan ke depannya. Mungkin saya akan coba terapkan masukan dari Ibu, sehingga anak-anak bisa memberikan diri. Iya, baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, karena dengan melakukan kegiatan seperti ini kita bisa ke depan mungkin lebih baik lagi. Itu tinggal kita mensosialisasikan ya. Nanti gantian bilang ya observasi guru yang lain gitu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan bisa kita tularkan, apalagi kebiasaan-kebiasaan baik yang bermanfaat untuk ya bukan hanya untuk diri kita, untuk anak, untuk lingkungan sekitar gitu. Dan siapa lagi kalau kita. Terima kasih atas waktunya. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.